Oke guys, kita sekarang sudah sampai di today we arrived at gedung sate building. Iya betul kan? Oke. Secepat itu hatiku tergoda, semudah itu diriku terbawa ke dalam satu rasa yang berbeda, sendiri berjalan irama asmara. Dapatkah kau sejenak menghampiri, dapatkah kau sekilas merasakan relung hati yang kini mengakui dirimu, parasmu, dan semua tentangmu. Ku ingin ada di hatimu, menggapai maligai nan biru, sebiru cintaku. Kenapa yang sederhana? Jadi penyebutan dari nama asli dari gedung sate ini itu susah banget bagi masyarakat Sunda karena menggunakan bahasa Belanda. Siap kita sebutin bareng-bareng? Siap ya? Namanya adalah Departemen Van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Wegen. Coba ulangi. Ya, Departemen van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Wegen. Itu artinya Departemen Pekerjaan Umum, Pengairan dan lalu lintas. Nah, mengingat fungsi ketika gedung sate jadi waktu itu menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, dibangunnya kapan? Dibangunnya tahun 1920. Kemudian masa pembangunannya selama 4 tahun, selesai tahun 1924. Ya jangan lebihin 1 tahun. Nah, coba dihitung jumlah satenya ada berapa? Satu. Tarian ulangi. Coba dihitung jumlah satenya ada berapa? Satu. Ya, jumlah satenya ada 1. Nah, dagingnya ada berapa? Ada 6. Nah, 6 ini melambangkan biaya pembangunan dari gedung sate. Berapa? 6 juta gulden atau gulden. Nah, gulden ini mata uang Belanda. Kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 462 miliar rupiah. Kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup. Ini sudah memakai teknologi small, namanya cement Portland dari Amerika. Konon katanya tahan terhadap gempa, tahan terhadap peluru, sama tahan terhadap godaan mantan. Waduh. Kagak. Jadi intinya dari dulu masih kokoh kayak gini gitu. Ada yang mau ditanyain? Ayo, ada tugas nggak kalian? Kalau ada tugas boleh ditanyain, silakan. Tugas ngepluk bahasa Inggris. Boleh ntar selanjutnya kesini. Ntar kita nonton film mau? Ada bioskop di sini. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda
dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Governementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan sentrale bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun hati tak akan lagi. Namanya persiapan lahan. Nah, yang tadi ditanam itu yang ditutup. Nah ini Ini sangat asri ya. Sungguh banget. Kan benar. Udah lah nggak usah gitu. Lihat jaketnya loh, sampai Ini kita sedang menjelajah ya. Lagi ngeplok juga, mulai lari nih. Ini kita sedang menjelajah di kita lagi jelajah Balista. balista. Balai terbesar di Indonesia. Nah, di sini ada rumah kaca. Kentang. Kamu rekam audio. Rekam audio. Cabe, tomat, ini terong. Terong nih guys. Anjir. benih dan bibit. Asri berarti Kel. Di sini ada ini tanaman bawang putih. Bawang putih. Bawang putih. Itu udah mau panen ya, Bang? Ini masih lama. Belum waktunya panen. Yang udah siap panen udah seperti ini. Udah layu ininya. Ini bawang putih. Berapa bulan? Ini dari tanam sampai panen 4 bulan biasanya. Ini berarti baru sekitar 2-3 ya? Ini baru 3 bulan kurang lebih. Ini bawang putih, itu bawang merah. Itu kok itu Akbar bawang merah. bawang merah. Nah, yang sebelah kanan bawang merah. Saya kira Ini namanya budidaya tumpang sari, jadi ada cabai, ada 2 jenis sayuran, cabai sama kembang kol. jadi kayak parasit gitu ya, Pak? Nggak parasit sih, tapi di Oh, cabai yang di sana, yang kol yang ini gitu. Oh, dia jadi satu gitu ya? Itu kira-kira ini dalam satu. Ini namanya bedengan. bedanya apa tuh? Ini yang ditanam, ini yang ditutup plastik. Oh, Musa. Sadaqallahulazim. Sekali tanam kita bisa panen cabai, kembang kol. itu udah umurnya berapa? Tapi namanya benar. Umur 3 bulan udah mulai panen. Cabai 3 bulan bisa ya, Pak? Karena kan kalau kembang kol kita 3 bulan panen udah habis. Kalau untuk cabai bisa sampai 6 bulan panen setiap minggu. Ya, kita telah menemukan terong dari apa yang namanya? Afrika. Ya, balitsa atau balai Badan. penelitian ya itulah. Nah, jadi ini adalah salah satu terong yang kata bapaknya ini tidak terlalu berhasil. Saya juga tidak tahu mengapa,
Dan terong ini bisa sangat bagus ya, karena diawali dengan pupuk, mulai dari pengukuran pH tanah, selanjutnya dikasih tanahnya itu dikasih kapur untuk pengondisian pH di dalam tanah. Nah ya, menstabilkan tanah. Nah selanjutnya setelah dikasih kapur, para petani ya, para petani yang ada di sini itu melakukan yang seperti kita bisa lihat di sana itu, yaitu memakai pupuk, menyebarkan pupuk di area untuk pemasangan ini ya. Nah pupuknya ada apa aja? Nah pupuknya itu ada pupuk dari kotoran ayam dan juga itu bekas padi. Nah ini usus ayam guys, usus ayam. Bukan, ini kerupuk. Lah kirain usus ayam. Setelah itu, setelah sudah jadi, nah setelah udah jadi kayak di situ, nah dijadiin tuh, jadi ditutupin lagi pakai tanah yang tadi. Setelah pakai tanah yang tadi, dikasih plastik, ya kan? Nah plastik, kami susah. Nah habis itu udah kan, ditunggu tuh 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Setelah itu baru dikasih bibit. Setelah ditanami bibitnya semua, baru tunggu sampai masa panen. Kira Langkah pertama, ambil, jangan ini jelek. Naon? Ambil ini yang sudah dililit oleh daun-daun kegetahuan. Langkah kedua, kita buka pelan-pelan guys, unboxing namanya. Oke. Unboxing tuh dia, unboxing. Kita masukin tanamannya gini guys. Nah, utamakan membaca bis. Baca aja. Aduh kentut guys, maaf guys. Nah, ini Nah, guys. jadi udah Wise jago men nih. say only fools rush in.